Guyub Rusuh. Cece bro. Asik. Masih semangat dengan kami di Guyub Rusuh. Cece bro. Iya. Apa sih artinya CC? Itu kalau di email ada kok. Iya. Mas ya. Ada. Cece, BCC. Ini Guyub Rusuh edisi spesial. Iya. Ya, karena penyiapannya 2 jam. Iya. Dan kita nunggunya juga lebih dari 3 jam sih. Ya lumayan lah. Ini karena sudah lama kita nggak ketemu. Kita hadirkan edisi khusus. Edisi yang menghadirkan bintang tamu di rumahnya. Bintang tamu yang sudah asing. Jadi masnya ngomong ya? Iya. Jangan dulu dong, jangan dulu. Iya, kan Nanti dipersilakan. pura-puranya ada sebagai bintang tamu. Oh iya. Walaupun kita sudah lama bikin konten bareng, Oh, iya. cuma di sini ada sebagai narasumber kami. Oh iya. Gitu, ya. Saya berarti ngomongnya nanti gitu Iya, ya. setelah dipersilakan. Oh iya. Siap, siap. Jadi jangan jangan dari start lah. Iya. Kayak kampanye aja. Izin tidur dulu, Mas. Maksudnya dulu yang tadi. Mas, ngomong kodenya udah ACC itu. Sudah saya minta ditarik lagi. Oh ini boleh dipersilakan ya? Oh iya. Tanya sama saya. Oh. Oke, kali ini kita ada Mas Rudal Afghani Dirgantara. Terima kasih. Terima kasih. Ini seorang muda yang gerak-geriknya selalu dilihat banyak orang. Iya. Soalnya kalian pola. Diperhatikan. Iya. Ya, ini Mas Rudal Afghani Dirgantara adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota. Masih kota. Iya. Sudah benar ya. Takutnya diralat kayak tadi. Padahal bahasnya malah ada ini ya, Iya. padahal kita nggak bahas itu lah. Enggak. Aman. Sama. Ya ini Mas Rudal Afghani Dirgantara bakal Kita jadi kayak kaku ya. Padahal ini kita udah kenal sama dia loh. Cuma karena konteksnya beda, dia adalah sebagai narasumber, kita jadi kaku ya. mungkin besok kita biar tambah kaku-kaku lagi kita saling tukar narasumber gimana? Oh iya, kapan-kapan Mas Panggi jadi narasumbernya, Oh. iya. Terus saya jadi kameramen. Terus ngomong dewek tuh. Iya aja. Gitu Mas Yani. Jadi maaf ya kalau bijinya kayak gini ya Mas ya. Karena kayak gini apa adanya. Iya. Enggak apa-apa. Bisa saya jangan disembunyikan Mas. Iya. Kleng saya ini. Oh iya. Mas kan sudah tahu. Tolong nggak usah diajari. Saya kan pura-puranya baru datang sini. Oh iya. Gitu. Jadi gimana Mas Panggi? Kita mau ngapain? Ya, ini ada sesuatu yang sangat spesial. Kenapa kita harus mengundang Mas Rudal, apa Mas Afgan, apa Mas Gani, apa Mas Apa Mas? Dirga, apa Mas Dirgantara, apa Mas Budget Iya. ceplosan. Yang terakhir itu Oh jangan deh. Belum masanya. Mungkin tahun depan bisa. paling tidak sangat di episode ini. Iya. Udah lucu ya. Mohon Bang. Siap. Ya, ini Mas Rudal Afghani Dirgantara, kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat spesial buat warga dunia. Apa itu? Khususnya di Indonesia. Hah? Khususnya di Indonesia. Iya, karena kalau bahasa Inggris kita subtitlenya agak susah. Iya, betul. Nanti kalau pakai subtitle bahasa Inggris berarti Mas Gani yang translate itu bukan Iya. kita ya. Subtitle. Mau ngomong pakai bahasa apa ini, Bang? Iya, bahasa Inggris lah. Apa nih bahasa Inggris yang mau? Nah, kita mau ngomongin World Freedom Day. Word. Kalau Word itu nanti musuhnya Excel, Pak. World apa? World. World Cup. Bolo. World. Bolo. Nah, sudah kita pakai bahasa Indonesia saja. Iya. Ini Hari Kebebasan Pers Sedunia. Oke, World Press. Apa bedanya dengan Hari Oh, Pers tulis Nasional. ya? Hari Pers Nasional. Hari Pers Kabupaten mungkin kalau ada atau media itu gak ada ya? Saya baru dengar malah. Iya, siapa tahu setelah ulang tahun medianya. iya. Gitu ya. Ini Mas Gani akan sedikit bercerita dengan semua yang ada di sana. Iya. Ya, penting banget. Ini penting disampaikan karena kita tahunya kalau di Indonesia itu Hari Pers Nasional. Pers Nasional, HPN. Ya. KPN. Mungkin orang menyebutnya malah Hari Pers Indonesia. Nah. Gitu. Ini kita kan nggak tahu ini kok tiba-tiba dunia merayakan Hari Kebebasan Pers. Apa pers tidak sebebas itu sampai harus dirayakan kebebasannya? Ini bagaimana? Oke. Oh, World Press Freedom Day gitu ya. Hari Hari tulisan bahasa Inggris beda. Hari Kebebasan Pers Dunia itu memang diinisiasi oleh UNESCO ya, Badan
PBB itu ya. Ya, salah satu badan PBB yang bergerak di bidang edukasi, pendidikan, sosial dan budaya. Nah, Itu tujuannya memang tadi benar untuk memperingati atau sebagai pengingat gitu ya, sebagai pengingat untuk negara-negara di dunia agar menghormati komitmen terhadap kebebasan pers. Oke. Karena apa? Karena kebebasan pers itu penting untuk demokratisasi. negara-negara demokrasi pasti Iya, karena pers gitu ya. iya, jadi sedikit saya jelaskan Iya, ya. siap. Jadi Saya siap-siap dulu. mohon izin. Ini sambil minum kopi Oh, iya. Purbalingga. Ini Purbalingga sangat banyak kopinya. Potensinya sangat luar biasa. Mau robusta ada, arabica ada. Oke, ini pasti berkat iklim demokrasi yang sehat. Nah, betul. Ya nggak sih? Kenapa tahu ada kopi-kopi Purbalingga? Karena ada peran media itu. Betul, karena ada media yang bebas Iya. bersuara. Betul. Mungkin kalau nggak ada, ini akan diklaim sebagai kopi cap rezim misalnya. Apa gitu. Enggak gitu juga. Oh, nggak gitu juga ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kita kan semuanya pernah hidup di dunia pers, ya, atau di dunia di media lah. Nah, Hidup dan menghidupi media. Hidup dan menghidupi media dan hidup dari media juga. Iya. Jadi media itu kan gitu ya, benar ya. Kamu masih jurnalis ya? dari, untuk, dan oleh ya. Iya. Dari dan iya, demokrasi. Ini Pici ya. Iya. Itu beda lagi, Bos. Oh iya baik. Ini lagi ya tokir. Makanya lebih kaku dibanding saya ternyata. Lanjut Bapak. Oh iya, jadi apa namanya, kebebasan pers itu kenapa penting dan kenapa mendesak itu karena memang sebagaimana kita tahu pers itu menjadi mata dan telinga publik ya. Jadi bagaimana publik tahu apa yang dilakukan pemerintahnya misalnya, atau apa yang terjadi di negara kita dan negara lain di dunia ini itu lewat media. Makanya pers itu menjadi semacam mata dan telinga publik untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah itu kan representasi dari publik gitu ya. Pemerintah itu kan wujud kedaulatan publik, kedaulatan rakyat. Seperti undang kita ngomong itu kan, bahwa negara itu adalah mandat ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu agar tetap di jalurnya sebagai mandat rakyat perlu diawasi, Watchdog. watchdog. Nah, syarat agar media bisa hidup, bisa memerankan fungsinya sebagai mata dan telinga adalah ada iklim kebebasan. Ya, jadi boleh bersuara, boleh menulis, boleh mempublikasikan, menyampaikan. Dan itu yang diperjuangkan atau yang menjadi pesan dari kebebasan pers sedunia ini, atau dalam hari kebebasan pers dunia ini. Oke. Tuh. Oke, aku pengen tahu nih sebenarnya pandangan dunia mengenai pers itu terutama kebebasan ya. Mungkin sih di negara maju kita nggak tahu ya, kita belum ke sana. Tapi pandangan terhadap pers sekarang itu kaitan dengan kebebasan itu seperti apa? Terutama di negara-negara seperti Indonesia yang sedang berkembang dalam konteks demokrasi kan, ini kita lagi mengalami gejolak yang sangat luar biasa. Kalau gambarannya ya, karena ini ngomongin World Press Freedom Day, nggak cuma Indonesia, kita mulai dari pers internasional gitu ya. Kita mungkin kemarin dengar ada jurnalis ditembak. Oh, yang di perang di Israel. Iya, di Israel. Israel. Ketika lagi ngeliput pembersihan pemukiman di jalur Gaza, kemudian ditembak di bagian kepala. Dia pakai rompi pers, dia pakai lintas pers, dan kemudian tewas ditembak juga. Dan katanya juga memberikan statement bahwa dia pers. Gitu. Sudah menyatakan bahwa dia pers, karena dia pakai atribut pers, rompi dan sebagainya. Dia tewas ditembak. Nah, itu bagian dari ancaman terhadap kebebasan pers. Artinya jurnalis itu tidak leluasa menjalankan kerja-kerjanya. Meskipun itu kasuistik kayak gitu, apa di hal yang lain juga masih terjadi. Ini bukan ya, kalau kasuistik nggak bisa juga, karena ini adalah bukan kasus pertama ada jurnalis tewas, apalagi di medan perang gitu ya. Itu kalau dulu ada Jamal Khashoggi misalnya, di wartawan Turki kalau nggak salah, yang konon dibunuh oleh seorang tokoh penting di Arab Saudi misalnya. Di Indonesia ada Udin misalnya. Jadi di belahan dunia banyak sekali jurnalis yang terancam
keselamatannya, nah nyawanya dan sebagainya, itu pada tataran paling ekstrim ya, adalah ancaman terhadap keselamatan terhadap nyawa. Yang paling ya yang bisa kita temui sehari-hari misalnya ya di boxing misalnya, atau kemudian di mata-matai misalnya, atau diretas emailnya, diretas WA-nya, diretas media sosialnya, itu banyak sekali. Atau dipersekusi di media sosial, diungkap data privasinya dan sebagainya. Itu yang kita hadapi sehari-hari, yang kita bisa lihat sehari-hari pada tataran paling sederhana itu sudah hitungan mengancam kebebasan pers. Kayak tadi itu memata-matai ndeleng medsosnya itu, gitu sudah. Tentu saja, karena satu hal itu privasi, gitu kan. Artinya hak privasinya tentu ketika kamu misalnya di intai misalnya secara pribadi apa yang kamu lakukan, misalnya apa status dan sebagainya, kamu kan merasa nggak aman. Jadi apalagi itu karena profesimu yang jurnalis misalnya, ini jadi berbeda lagi. Gitu. Kalau misalnya orang biasa diintai kan ya jarang sekali ya mungkin, tapi kalau misalnya karena posisimu juga jurnalis meliput hal-hal terutama yang sensitif, apalagi setelah dia membuat pemberitaan apa gitu ya, betul, dia membuat banyak yang minta ya, banyak apa itu perlu diceritai ya. Nah, apalagi sekarang ya, kemarin ya ancamannya banyak lah, ada spyware misalnya yang buat ngintai data pribadi dan sebagainya. Itu ancaman juga terhadap kebebasan pers, karena itu menyangkut keselamatan dan hak privasinya jurnalis itu sendiri. Di Indonesia kita mungkin kita nggak kalah banyak kok, misalnya pada tahun 2020 misalnya data ACI sendiri gitu ya, itu ada 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis, macam-macam jenis kekerasannya. Tahun ini saja sampai awal tahun 2022 lah ya, tercatat sudah ada 13 yang masuk laporan kekerasan terhadap jurnalis. Itu dominasinya apa? Ada kekerasan fisik, ada kekerasan digital, macam-macam. Jadi jenisnya bervariasi. Tapi kekerasan digital itu ada peningkatan, walaupun jumlahnya tidak besar ya dibanding kekerasan jenis lainnya, tapi jumlahnya meningkat. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan semuanya. Artinya kita harus antisipasi mulai dari sekarang. Bentuknya macam-macam, misalnya ada yang diretas media sosialnya, ada yang di doxing misalnya, diungkap data pribadinya agar orang tahu. Kemudian ada juga yang kemudian memalsukan informasi untuk mengaburkan fakta dalam pemberitaannya misalnya. Jadi misalnya ya sekarang kan eranya buzzer ya, misalnya orang terkait dengan pemberitaan itu kemudian mempekerjakan buzzer misalnya, atau memang sudah didesain ketika ada yang mentakutkan isu tertentu, buzzer akan bergerak misalnya. Dan itu bahaya-bahaya yang kemudian bisa bisa menjadi disinformasi atau hoax untuk publik yang akan ya persepsi publik akhirnya kan kabur ya. Yang artinya fakta kemudian dikaburkan, akhirnya kan opini publik jadi mendapat persepsi yang salah tentang sebuah fakta. Itu diantaranya itu. Loh, kalau misalnya bukan profesi wartawan ya, atau bukan profesi jurnalis, tapi dia mungkin mengungkap informasi ke media sosial, itu gimana? Ada kebebasannya nggak, atau ada proteknya nggak? Itu masuk ke dalam kebebasan pers apa enggak? Itu kebebasan berekspresi sebenarnya, maksudnya kebebasan berekspresi itu luas ya. Salah satunya kebebasan pers. Kebebasan berekspresi itu diantaranya untuk warga sipil, untuk warga biasa itu berpendapat, berbicara, berorganisasi, berkumpul dan sebagainya, beragama dan sebagainya. Nah, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Nah, kalau warga umum misalnya kemudian membagikan informasi di media sosial, tentu boleh sepanjang informasi itu bukan informasi yang salah gitu ya, atau bukan hoax gitu. Nah, bedanya dengan jurnalis itu adalah jurnalis itu jelas mempublikasikan informasi yang sudah terverifikasi, tervalidasi. Jadi sudah melalui konfirmasi, melalui check and recheck. Berarti kan ada peran sendiri pers di situ ya, untuk mengonfirmasi informasi itu benar apa salah gitu. Betul sekali, peran pers diantaranya itu di era digital, artinya menjadi verifikator lah ya, artinya menjadi ya batasan lah untuk
bisa tahu mana yang pembanding, mana yang, kalau misalnya publik bingung ini fakta atau hoax, bisa dikomparasikan dengan misalnya pemberitaan di media terverifikasi, media-media yang punya validitas kuat gitu ya, punya reputasi bagus lah. Ini ada yang menarik nih setelah saya minum kopi ya. Siap. Oh enggak diminum. Nah, ini ada yang menarik nih. Kalau misalnya tadi bicara bahwa Masnya nggak usah ikut umum. Pelanggaran kebebasan berekspresi Mas. Aku baru bertanya dua aja udah minum kopi. Itu gue juga berat banget loh. Yang menarik adalah dari cerita itu ada fenomena dua sisi ya, bahwa di satu sisi media sosial, media digital itu keterbukaan informasi, keterbukaan ruang orang-orang membuat media, ya kan? Itu kan sangat luar biasa sekarang itu media online di mana-mana, baik yang terverifikasi ataupun tidak. Nah, di sisi lain ternyata itu malah memperbesar peluang kekerasan terhadap insan media, gitu kan? Kayak tadi doxing ataupun pengintaian atau bahkan pengancaman status atau bahasa pribadi itu ya elek-elek gitu ya. Nah, ini hal ini yang kemudian menginspirasi kenapa temanya itu yang Tema buat press iya itu saya pernah baca itu kan bahasa Inggris ya. Iya, temanya itu Bahasa Inggris ya. Maksudnya kan ngomong malah temanya jurnalism under digital siege atau jurnalisme dalam pengepungan digital. Nah, itu maksudnya tadi ya. iya jurnalisme di era digital kan itu di banyak forum ataupun obrolan atau bahkan media itu kan melihatnya dari sisi positif saja. Ini ruang keterbukaan gitu ya. Nah, ternyata ada risiko yang juga sangat besar, tantangan kita sebutnya kan. Paham ya Mas yang ada di sana ya? Ya. Nah, ya sebagai Tapi baca pinter nih. iya, siap Pak. Nah, ini bagaimana sebenarnya teman-teman media melihat sisi negatif ini, risiko tantangan ini kayak apa sih? Selain tadi, oh ternyata ada doxing dan sebagainya. Maksudnya sudah sekompleks apa masalah ini kemudian jurnalis di dunia di kepungan digital ini harus perhatian pada isu ini gitu. Iya. Ya, memang teknologi digital ya itu memberikan ruang yang sangat lebar untuk masyarakat sipil untuk mengungkapkan pendapat. Artinya sebagai upaya untuk demokratisasi informasi itu sangat membantu. Iya. Artinya publik bisa bersuara, salurannya banyak, bukan kemudian variasinya juga banyak. Tapi di sisi lain betul tantangannya juga besar. Karena apa? Karena tidak semua dari kita itu, tidak semua orang itu memanfaatkan teknologi informasi itu untuk hal yang positif. Ada juga yang memakai untuk misalnya mengcounter informasi yang mengancam kepentingan orang-orang tertentu misalnya atau pihak-pihak tertentu misalnya. Kita mengenal ada istilah buzzer misalnya, ya kan, atau pendengung yang kemudian konotasinya belakang menjadi negatif karena digunakan untuk hal negatif. Padahal belum tentu aslinya kan belum tentu kesana kan. Betul, buzzer itu belakangan konotasinya negatif ya karena kerja-kerjanya kayak gitu. Kerja-kerjanya itu melakukan yang mengcounter isu-isu yang ya kadang memang faktual gitu kan, kemudian di-counter kan hanya karena itu merugikan kepentingan yang membayar dia misalnya. Sebenarnya pendengung itu ya semestinya mempublikasikan hal-hal yang positif, menyuarakan hal yang positif. Ya, tapi kan pada faktanya tidak demikian gitu ya. Fokus pada hal jelek-jelek saja itu kan. Yang kita sebut pengalian isu ya. Ya banyak ya. Kita mungkin dalam pilkada tahun-tahun sebelum ini ya, tahun yang lalu, beberapa tahun yang periode yang lalu, mungkin kita merasakan betul ya bagaimana buzzer itu bekerja, bagaimana buzzer mengendalikan informasi lewat dunia media sosial, membentuk opini publik yang hitam seolah putih, yang putih seolah hitam misalnya, hanya untuk kepentingan politis tertentu. Nah, pada konteks ini yang diserang adalah jurnalisme. Artinya informasi yang dipublis, yang diproduksi oleh media, oleh jurnalis yang terverifikasi kemudian di-counter dengan narasi-narasi yang berbeda gitu ya. Hanya untuk misalnya menangkal agar
si majikannya para buzzer ini kemudian terlindungi atau tertutupi gitu. Artinya seolah informasi yang diberitakan itu salah dan yang benar ini dan macam-macam. Artinya aktivitas itu tidak hanya berdampak kepada perlindungan figur-figur tertentu, Ya. gitu, pihak-pihak tertentu, tapi justru secara nyata itu berdampak kepada kredibilitas media, kemudian kinerjanya menjadi tidak dipercaya publik gitu ya, hal gitu, sampai akhirnya sampai ke situ. Iya, diantaranya itu karena tidak semua orang itu terliterasi ya. Artinya tidak semua orang itu punya cukup literasi terhadap media, gitu kan misalnya. Jadi apa yang ditayangkan di media sosial bisa saja dipercaya begitu saja misalnya. Oke. Tapi kalau yang sudah paham kan dia tahu nih bagaimana sumber-sumber yang memang terpercaya, mana yang tidak. Mana gitu ya. Jadi yang paling parah itu bukan hanya dampak terhadap medianya, Oke. tapi dampak terhadap publik. Gitu loh. Jadi yang paling parah justru itu, yang harus paling kita lindungi justru itu. Artinya publik itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang valid. Oke. Tapi kemudian hak untuk mendapatkan informasi yang valid itu terancam karena beredarnya informasi palsu dan juga kejahatan-kejahatan digital lain yang mengancam jurnalis dan media kayak gitu. Oke. Tapi kan tantangannya adalah masyarakat itu kan kebanyakan mudah percaya. Iya. Iya, itu kan kalau misalnya valid atau enggaknya kan mereka nggak tahu, tahu percaya aja. Itu ada jembatan roboh, mereka percaya dan langsung share padahal semua jembatan roboh. Iya. Ini punchline ya, ini punchline ya. Misalnya seperti itu. Jadi apa yang mereka dapat pertama kali itu langsung mereka sebarkan tanpa ada informasi dari mana dulu. Kayak broadcast di WA, Iya. pasti langsung diteruskan. Iya. Tanpa dikonfirmasi dulu Betul. seperti apa. Itu kan berarti kan publik juga punya peran penting kan di sini untuk Iya. mensortir juga kan. Betul. Berarti memang di Indonesia lumayan kronis ya kalau ngomong jurnalisme di tengah era kepungan media digital ini ya. Kepungan digital. Mungkin kita nggak cuma bicara Indonesia, hampir semua negara itu punya tantangan yang sama gitu ya. Tapi kalau mau ngomong Indonesia, ya tantangannya berat. Karena Indonesia besar ya. Pertama Indonesia besar, kemudian akses terhadap informasi saya pikir belum cukup merata. Karena kalau ngomong Jawa oke lah ya, Iya. artinya bagus lah. Walaupun di pelosok desa masih ada juga yang belum mendapatkan akses informasi yang cukup. Artinya semakin besar akses informasi itu ada tersedia, itu semakin besar dia juga mendapatkan informasi yang valid kan misalnya. Tapi kalau tidak, ya itu menjadi PR, menjadi bencana, menjadi ancaman gitu. Terus mantap sekali. Nah kalau goalnya sendiri tahun ini seperti apa ini? Mungkin teman-teman yang mengkampanyekan hari pesan pers di dunia ini, goalnya untuk tahun ini seperti apa? Oke, goalnya kalau saya lihat sih pertama itu mengingatkan negara-negara dunia, termasuk Indonesia, agar lebih care terhadap keselamatan jurnalis. Karena apa? Karena ancaman dari digital itu sudah tidak bisa dianggap enteng lagi, gitu ya. Artinya satu perlindungan terhadap jurnalis, gitu ya, dari berbagai ancaman di ranah digital, gitu kan. Terutama misalnya ancaman yang datang dari negara itu sendiri, dari pemerintahan misalnya, gitu kan. Karena kayak tadi saya cerita misalnya kasus di Palestina itu yang jurnalis tertembak itu, yang nembak adalah militer tentu kan. Tertembak apa ditembak? Ya ditembak menurutku ya, karena Di kepala ya. Di kepala. kepala gitu ya, di kepala. Ya kan kalau itu kan kaki ya, Ya tembaknya Ini biasanya. hati sih Pak sebenarnya biasanya. Siap. Oke lanjut Pak, goalnya Pak. jadi ia mengingatkan negara-negara dunia agar care, agar peduli dengan, agar ingat terhadap komitmennya untuk menjaga kebebasan pers. Kebebasan pers itu diantaranya adalah dengan memastikan atau menjamin keamanan para jurnalis. Karena kita di Indonesia sendiri itu sudah punya undang-undang pers yang itu melindungi jurnalis, yang melindungi kerja-kerja jurnalis. Artinya kerja jurnalis itu dilindungi undang-undang. Iya. Ketika ada yang mengancam kerja-kerja jurnalis, dia bisa
ya dipidana bahasa ininya ya, karena ada pasalnya, ada hukuman, ada ancaman hukumannya, Ada konsekuensinya juga ya. ada konsekuensi hukumnya gitu. Walaupun kebebasan pers ya, berarti kan pers bebas, Iya. seolah-olah pers bebas. Mm. Itu ada batasan-batasannya nggak sih sebenarnya harusnya? Dalam Seolah-olah kan ini kebebasan pers, kita bebas nih mau ngapain aja. Itu sering dihadapi kita sebagai pembaca ya. Kadang gini, kayak tadi banyak muncul media, terus kemudian siapapun bisa memberikan statement gitu. Kemudian itu pelaku media sendiri kadang anggap apa bahasa Banyumasana yang gue ini clickbait gitu ya. Nah, yang penting judulnya bombastis untuk tujuan itu. Ini kan sebenarnya kritik otokritik juga buat kita sebenarnya. Nah, dalam konteks sekarang ini bagaimana jurnalis jurnalis dan juga di tengah kepungan media ini internal juga kita nggak bisa menyalahkan eksternal terus ya. Internal juga kadang ya amsyong juga ya gimana. ya kalau konteksnya WordPress Freedom Day itu memang kita memperjuangkan kebebasan persnya gitu ya. Nah, kalau untuk ini kan kalau ngomong internal kita kan ngomong profesionalisme. Profesionalisme pers itu, profesionalisme jurnalis itu kan memang masih menjadi PR bersama ya. Nah, jadi betul sekali bahwa kita juga tidak boleh anti kritik terkait kebebasan pers yang kebablasan dalam tanda kutip. Nah, itu kan ada batasannya menurut kebebasan itu. Iya. Batasannya adalah kepentingan publik. Jadi selama itu masih menjadi kepentingan publik, itu tentu menjadi wilayahnya pers. Tapi kalau sebaliknya itu masuk wilayah privat, bukan wilayah publik, bukan kepentingan publik. Apa itu misalnya privat? Ya menyangkut kehidupan pribadi seorang yang tidak berkaitan dengan publik. Figur publik maksudnya kalau pejabat tentu dia pejabat publik, tentu menjadi urusannya publik. Ya kan, kalau pejabat publik dia dibayar publik kan, dibayar dari uang pajak, uang negara lah, yang sumbernya pajak, itu menjadi ranah publik. Misalnya dia korupsi misalnya, atau dia nyuap misalnya, tentu menjadi makanan media, menjadi wilayah media. Itu kan kalau misalnya menggunakan negara ya, kayak uang negara. Tapi kalau misalnya di ranah pribadi seorang pejabat gitu, Pejabat punya anak, banyak pejabat selingkuh atau apa itu, pejabat kondangan. nah itu kan gimana? pribadi kan? Apa privat juga? Ya kalau dia ini, kalau pejabat publik itu kan terikat dengan etika, ya kan? Katakan menteri, ya kan? Dalam sistem hukum kita kan menganut norma lah ya, bahasanya norma. Hukum, bahkan hukum positif itu juga diserap dari norma-norma yang berlaku kan, norma ketimuran dan sebagainya. Soal itu ranah etika gitu ya. Ranah etika tentu berkait dengan ya kepantasan dan kelayakan juga. Artinya ya tetap bisa menjadi wilayah konsumsi media gitu untuk masuk ke situ. Tapi misalnya kalau warga sipil yang bukan pejabat publik itu artis misalnya, ya itu hanya jual sensasi gitu kan. Karena bukan kepentingan publik. Berarti kan sebenarnya pers itu nggak sebebas yang publik kira kan, tapi tetap ada batasan-batasannya kan. Iya, tidak etik ya mungkin. Kode etik ya. Diatur dalam kode etik. Dalam kode ada etik. etiknya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir guys ya. Yang paling susah. Harus dong. Ini Kalau nggak, jangan susah nanti nggak kesini lagi. Oh iya. Iya. Pulang. Iya. Susah. Iya. Nah, Mas Gani, mungkin bisa kasih tips buat masyarakat sebenarnya. Bagaimana sebenarnya masyarakat berperan untuk menjaga kebebasan pers. Sekaligus ini kan menjaga haknya dia nih. Ya kan? Yang tadi Mas Gani bilang. Iya, kayak tadi dampaknya paling besar ternyata masyarakat nih. Dan Karena kemudian masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi publik. tuh yang valid. Valid. Iya. Gimana nih? Ya tadi dengan logika yang sama bahwa jurnalis itu bekerja melayani publik itu dalam arti menyediakan informasi yang valid, maka sudah semestinya masyarakat sebagai orang yang terlayani atau yang dilayani tentu punya keberpihakan terhadap jurnalis. Oke. Keberpihakannya dalam bentuk apa misalnya?
ketika ada represi terhadap jurnalis, ada tekanan terhadap jurnalis untuk tidak bersuara lantang, untuk tidak mempublikasikan yang semestinya dipublikasikan, ya semestinya ada dukungan dari publik dalam bentuk apapun, misalnya menyuarakan, ya paling mudah kan menyuarakan dukungan lewat saluran-saluran yang legal, misalnya media sosial misalnya. Ketika ada misalnya kasus wartawan mendapat kekerasan misalnya, ya silakan memberikan dukungan dalam bentuk apapun, dukungan moral, dukungan materi, atau dukungan apapun, sepanjang itu tidak menyalahi aturan. Itu tentu saja diperbolehkan. Nah misalnya nih ada misalnya kalau sekarang kan model petisi gitu ya, tanda tangani petisi untuk mendukung jurnalis ini, misalnya, atau pelaku kekerasan terhadap jurnalis dihukum sesuai dengan undang-undang misalnya, itu bisa dilakukan. Cara paling mudah itu dengan misalnya konteksnya kasus kekerasan terhadap jurnalis, ya mendukung proses hukum agar pelaku kekerasan itu dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, atau diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku seadil-adilnya. Itu yang paling mudah begitu. Dan jangan ikut bullying di ininya. Iya. Komentar gitu. Ada yang mancing bullying, ikut bullying. Itu kan kadang banyak ya netizen kita agak terbawa agak rata. Oh, baik. Ya. Gitu. Oke, ini obrolan sangat menarik sekali. Ini harusnya dikupas dalam sebuah seminar yang sangat. Tapi ternyata ngobrol gini enak juga ya. Saya baru pernah soalnya. Belum pernah ya? Ngobrol serius ya gini gitu, dengan temen ya. Biasanya kan kita serius, Mas. Iya, tapi kan jarang ngobrol gini. Tapi bukannya serius sudah bubar mas. Hai, dia ngelawak lagi. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Rudal Afgani, Dirgansara, sama-sama. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Purwo. Oke, sama-sama. Ya berarti kan kita kan harus menyampaikan juga tuh selamat dari kebebasan berekspresi ya. Iya. Ada kalau ini tagline-nya nggak? tagline-nya apa gimana itu Tagline-nya nanti atau bisa apa? disebut. Selamat. Masnya jangan lama. Mana Ini sih? ketua Haji loh, masnya ngelawak loh. Nanti kita ke bawah lama Iya. Ya nggak ada ya lah. Maunya pramuka. Kalau masnya ngelawak saya bablasan nanti deh. Kamu kan udah serius. Nanti kalau serius semuanya gimana? Sambil gimana bingung nih. Iya. Ingin ku teriakan. Oke, selamat Hari Kebebasan Pers sedunia buat seluruh insan pers di Indonesia dan Dunia. semoga kita semakin bisa apa ini Mas Gani? Semakin aman, semakin bebas dalam bersuara. Tentu saja menyuarakan hal yang positif.